A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Sahabat Hikmah dimanapun berada, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di sore hari ini dalam kajian Madani Hikmah. InsyaAllah ini terus akan menjadi amal yang istiqomah, yang akan terus kita lakukan hingga insyaallah ini akan menjadi bagian dari upaya kita, usaha kita untuk memberatkan mizan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah berbicara tentang beberapa hal yang mesti kita perhatikan sebelum kita memulai melakukan pengobatan pada hati kita. Yang sebelumnya juga kita sudah bahas tentang bagaimana pembagian hati oleh para ulama, bahwa ada hati yang hidup, ada hati yang mati, dan hati yang sakit. Lalu kemudian dalam penjelasan itu harapannya adalah masing-masing kita mengevaluasi diri kita di mana posisi hati kita dari ketiga pembagian hati tersebut. Lalu kemudian kita akan memulai dengan mengobati hati kita. Layaknya seorang dokter sebelum memberikan obat, maka dia akan mendiagnosa pasiennya itu kira-kira apa yang menjadi masalah dia, apa yang menjadi keluhan dia, barulah kemudian ia memulai pengobatannya. Maka jika demikian, maka penyembuhan hati kita sangat cepat sekali akan kita dapati. Nah, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, setelah kita jelaskan tentang beberapa hal yang mesti kita dahulukan sebelum masuk dalam mengobati hati kita, maka ada beberapa hal yang penting juga adalah penjelasan tentang al-waqayah atau mencegah. Jadi sering kita bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati, dan pembahasan kita hari ini juga adalah bagaimana mencegah hal-hal yang kemudian akan mengeruhkan hati kita. Dan ini bab yang beliau sendiri, pengarang buku kitab Rudda Ilayya Ruhi, Dr. Khalid Abu Syadi, beliau mengkhususkan satu bab lagi yang berbicara tentang al-waqayatu khairum minal ilaj, atau yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, beliau memulai penjelasan ini dengan menukilkan penjelasan atau perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Madarijus Salikin, kitab yang menjelaskan bagaimana seseorang memulai untuk dekat Allah SWT, tingkatan dari awal, dari tangga awal, kedua, ketiga, sampai kemudian ia dekat dengan Allah SWT. Kata beliau rahimahullah, famata khalasatil abdan minal haram wa adanasil bashariyah allati yunha anha al-aql wad-din wal-muru'a wa taharatil anfus min alaikid dunya zakat ardul khalqi faqubilat badrul ulumi wal ma'arif. Saat badan kita, tubuh kita ini bersih dari hal-hal yang haram dan kotoran-kotoran manusiawi yang lain yang kemudian menghalangi akal kita, juga kemudian membuat agama kita jadi buruk dan muru'ah kita, serta saat itu jiwa kita menjadi bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Saat itulah bumi bersih, artinya hati kita bersih, dan dia memungkinkan untuk menerima bibit yang dengannya ilmu dan pengetahuan, ma'rifah kepada Allah SWT, ma'rifah kepada Rasulullah SAW, ma'rifah kepada hari kiamat itu akan semakin kuat. Karena itulah la budda idzan min hamlati ta'kim aula wa tathhiri qalbi mabda'i. Kita berusaha terlebih dahulu kita mencegah hal-hal yang akan masuk merusak hati kita, sekaligus dalam secara internal kita berusaha untuk membersihkan atau memperbaiki hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Hikmah yang dirahmati Allah, maka beliau menyebutkan bahwa sebagian ahli hikmah mengatakan perumpamaan hati ini seperti rumah. Yang rumah ini dia memiliki 6 pintu. Kemudian ada yang mengatakan
Ihdhar an yadkhula 'alaika min ahadil abwab syai'un. Berhati-hatilah jika ada sesuatu masuk kepadamu dari 6 pintu itu, salah satu dari 6 pintu itu. Fayufsidu 'alaikal bait, maka nanti dia akan merusakkan seluruh apa yang ada di pada dalam rumah itu. Isi dalam rumah dia akan hancurkan. Jadi hati seperti rumah, dia punya 6 pintu. Berhati-hati jika dari salah satu pintu itu jika dimasuki oleh pencuri, maka dia akan merusak segala hal yang ada dalam rumah itu. Dan maksudnya adalah hati kita. Wal abwabu, dan pintu-pintu yang ada di hati kita itu ada 6. Yang pertama adalah al-lisan, lisan kita. Pintu yang akan mudah dimasuki oleh setan, akan dimasuki oleh setan, yang dengannya akan menggoda kita. Penyakitnya banyak sekali, jamaah sekalian dirahmati Allah, sahabat Ikisma, banyak sekali. Penyakit lisan banyak sekali, mulai ghibah, namimah, ya, dan seterusnya, caci maki dan lain sebagainya, berkata bohong. Banyak sekali penyakit-penyakit yang akan muncul dari pintu ini. Jadi pintu pertama ini yang akan, jika setan masuk dan akan merusak hati kita, yang pertama adalah lisan. Yang kedua adalah al-basar, penglihatan kita, mata kita. Yang ketiga as-sam'u, pendengaran kita, telinga kita. Dan yang keempat asy-syammu, hidung kita, penciuman kita. Dan yang kelima adalah al-yadan, tangan kita. Dan yang keenam adalah ar-rijlan, kaki kita. Lalu beliau lanjutkan penjelasan ini, ahli hikmah ini menjelaskan, famata in fataha babun min hadhihi al-abwab bi ghairi ilmin dha'al bait. Kapan? Ketika terbuka salah satu dari pintu 6 ini, maka barang-barang berharga yang ada di dalam rumah itu akan habis. Kita pun demikian, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kalau 6 pintu ini dia terbuka, maka pastikan bahwa syaitan akan mencuri atau merusak segala hal yang paling berharga di hati kita, yaitu iman kita. Iman ini yang paling berharga, jamaah sekalian dirahmati Allah. Dia lebih berharga dari apapun. Iman kita semestinya yang kita jaga lebih daripada sebagaimana kita menjaga harta kita. Saya sering mengilustrasikan atau sering membayangkan bagaimana kita atau kita semua, bagaimana kita menjaga harta kita, uang kita, emas kita, bagaimana cara kita menjaganya. Sungguh sangat luar biasa. Kalau kita punya emas, kita biasanya akan jaga emas itu dalam kotak, ya, ditaruh emasnya berapa gram dalam kotak. Udah gitu kotaknya digembok, ya. Kotaknya ditaruh di dalam cover, covernya juga dikembok. Covernya itu ada di dalam lemari juga dikunci. Lemari ada di dalam rumah, dalam kamar, kamarnya juga dikunci. Begitu juga di rumah juga dikunci, pakai lagi tali besi juga dikunci. Di luar pakai pagar juga dikunci. Belum selesai lagi pakai satpam, pakai anjing pelacak, segala macam. Semuanya dalam rangka untuk menjaga apa yang paling berharga buat kita, yaitu emas atau uang yang kita miliki di rumah. Semestinya ini menjadi pembelajaran buat kita, menjadi bahan evaluasi buat kita, bahwa semestinya iman kita mesti lebih lagi kita jaga, lebih dahsyat daripada kita menjaga emas kita atau harta kita. Sebab harta kita jika dia hilang, Allah SWT bisa saja akan memberikan kita rezeki yang lain. Namun iman ini dia butuh usaha, upaya dari kita untuk menjaganya. Jika ia hilang, waliyadzubillah, nasallallahu al-afiyah, sangat berbahaya bagi kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Sebab itulah 6 pintu ini mesti kita jaga. Kita menjaganya dengan baik 6 pintu ini, yang tadi beliau sebutkan, al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka karenanya 6 pintu ini kita mesti cegah. Jika setan masuk ke dalam salah satu pintu ini, dia bisa menguasai benteng kita yang paling luar biasa, itu hati kita ini. Tempat istana yang paling berharga yang isinya adalah iman kita ini. Jika dia menguasai, maka akan hancurlah banyak
hal yang paling berharga yang kita miliki akan dia ambil, lalu kemudian waliyadzubillah jika tidak tertinggal lagi iman dalam alam hati kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau mengatakan fahimayatul qalbi an waswasati syaitani wajibatun. Maka melindungi hati kita dari segala waswas syaitan adalah hukumnya wajib. Wa huwa fardhu ainun, dan ini fardhu ain. Fardhu ain ala kulli 'abdin mukallafin, terhadap setiap hamba yang mukallaf. Mesti. Ini bukan berkaitan dengan nanti kalau dari ada 7-6 orang, satu orang menjaga hatinya dari melindungi hatinya lalu kemudian tidak. Ini fardhu ain, setiap orang, setiap hamba yang mukallaf wajib hukumnya untuk menjaga hatinya dari segala waswas syaitan. Wa ma la yutawassalu ilal wajib illa bihi fahuwa aidan wajib. Sesuatu yang jika seandainya kita tidak mampu sampai sesuatu yang wajib, jika kita tidak mampu sampai ke sana kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Ini wajib. Tapi kita tidak bisa sampai ke yang wajib ini kecuali dengan perantara yang wajib ini, ya sesuatu ini, maka sesuatu ini menjadi wajib. Jadi kita ini tidak akan bisa bertemu dengan Allah, kita akan bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa kecuali dengan menjaga hati kita, melindungi hati kita dalam keadaan bersih. Dan itu menjelaskan bahwa menjaga hati kita ini menjadi wajib. Wala yutawassal ila dafi syaitan illa bima'rifati madakhirih, dan kita tidak bisa untuk menolak atau menghalang bagaimana upaya syaitan untuk menyesatkan kita, menyelewengkan kita, kecuali dengan mengetahui mana saja tempat-tempat masuknya syaitan ke dalam manusia. Bagaimana cara dia memberikan waswas ke dalam hati kita. Fasarat ma'rifatu madakhilihi wajibah. Karena itulah mengetahui pintu-pintu masuknya syaitan adalah bagian juga dari kewajiban kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, syaitan itu akhtarus sarik. Dia itu pencuri yang paling berbahaya. Jadi kita berusaha jangan sampai pencuri ini yang sangat gesit ini datang dan menghabiskan seluruh apa yang kita miliki di dalam rumah kita yang sangat luar biasa, itu hati kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan memulai dengan pintu pertama. Dari 6 pintu kita akan mulai dengan pintu pertama. Dan pintu pertama itu adalah al-babul awal al-lisan, yaitu lisan. Kata beliau, pengarang buku, ashalu bab yatasallalu minhu syaitan ilal qalb bal huwa akthar bab yartaduhu syaitan wa yamurru khilalihi kulla yawmin wa dhalika li'annahu aktsarul a'dha' amalan wa ashalu wa syaglan wa aqalluha ta'ban ya'mal. Kata beliau, lisan ini adalah pintu yang paling termudah yang bisa digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam hati kita. Begitu juga dia sangat banyak sekali setan banyak melalui ini. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, karena anggota tubuh ini adalah anggota tubuh yang banyak kita gunakan dan kita tidak pernah merasa lelah berbicara. Kalau kita lihat ini, kita ini mulai dari bangun tidur sampai kita tidur juga kita ngomong. Bahkan kadang-kadang dalam keadaan tidur juga ngomong. Ya. Mengigau maksudnya. Mengigau. Jadi tidak berhenti-berhentinya kita ngomong itu. Jadi mulai dari tidur, dari bangun tidur sampai kita tidur, bahkan tidur tadi saya bilang, kita juga kadang-kadang ngomong, mengigau lah. Karena dia mudah, maka beliau bilang, faman ghafala an hirasati lisanihi tasallala syaitanu minhu ila qalbihi wa saytara ala kiyani. Siapa saja yang lalai untuk menjaga pintu ini, pintu lisan ini dengan baik, setan akan masuk melalui pintu itu dan dia akan menguasai seluruh hati kita. Wa ba'daha saqahu ila syafin jurfin har, dan setelahnya dia akan membawa rumah kita, hati kita itu menuju jurang api neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada kita tentang bahayanya pintu ini. Kata Rasulullah sallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Rasulullah sallam,
aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan manusia ini kesalahan manusia itu lebih banyak ada pada lisan mereka. Sebab itulah menjaganya itu penting. Jadi menjaga pintu ini penting. Kamman wa kaifan. Dari sisi banyaknya, kemudian sisi kualitasnya, kita mesti jaga semua. Berapa banyak saya bicara, kualitas apa yang saya bicara, itu seluruhnya mesti dijaga. Karena jika tidak kita lalai, jika seandainya kita lalai dalam persoalan ini, tadi saya sebutkan, setan akan mudah masuk dan merusakkan hati kita. Nah, fal-lisanu idzan bawabatu dukhul. Jadi lisan ini pintu yang paling mudah untuk dimasuki oleh setan. Dan karenanya Rasulullah SAW menjelaskan betapa berbahayanya lisan ini kalau kita lalai untuk menjaganya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya itu istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya itu tidak akan bisa istiqomah sampai lisannya itu istiqomah. Ya masih kita dirahmati Allah. Apa maksudnya ini? Jadi lisan, lihat Rasulullah SAW membuatnya iman seorang tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah, dan hatinya tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Artinya bahwa efek dari lisan itu sampai ke iman. Jadi kalau mau dibilang ini lisan kita, ya kalau dibilang ketumpung lisan, kalau dia lurus, hati kita akan lurus. Kalau hati kita lurus, iman kita akan lurus. Saya berbicara A, B, C, D, maka hati saya akan mengikuti A, B, C, D. Lisan saya berbicara tentang Z, hati saya akan mengikuti Z. Dan efeknya sampai kepada keimanan kita. Sebab itulah Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita tentang persoalan ini. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW menjelaskan, idza asbaha ibnu Adam, kalau di pagi hari seorang manusia berada pada pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuh kita ini mereka ya kira-kira berbicara kepada lisan. Kata mereka, ittaqillah fina. Kata mereka, wahai lisan, engkau ini cobalah, takutlah engkau kepada kami, takutlah engkau kepada Allah, yang efeknya nanti kepada kami. Fa innama nahnu bik. Sesungguhnya kami ini juga bagian dari engkau. Jadi semua anggota tubuh berbicara kepada lisan. Fa in istaqamta istaqamna. Jadi tangan, kaki, semuanya, mata ngomong ke lisan. Kalau kamu istiqamah, kamu lurus, kami juga akan lurus. Tapi jika engkau bengkok, maka kami juga akan bengkok. Jadi coba kita melihat dari pagi sampai nanti ketemu waktu malam kita tidur itu, kita itu banting lidah kita ini kita kemana? Banting lidah ke sebelah mana kita ketika berbicara itu? Ke A, ke B, ke C, dan seterusnya. Lidah saya biasa gunakan untuk kebaikan, maka biasanya hati kita akan condong ke situ. Kalau lisan saya berbicara terus tentang hal-hal yang buruk, yang jelek, bisa jadi hati saya juga akan terdorong di situ. Subhanallah, sebagian para ulama kita, mereka menyebutkan, mereka bicara tentang lisan ini. Kata mereka, al-qulubu kal-quduri fis suduri. Hati ini seperti botol yang ada pada hati. Tugla bima fiha wa magharifuha alsinatuha. Jadi apa yang ada dalam hati kita ini nanti ketika orang berbicara itu dia sebenarnya sedang mengambil, jadi lisannya itu adalah gayung yang dengannya dia akan memperlihatkan kepada orang apa yang ada pada isi botol itu. Begitu. Saya teringat dulu waktu saat masih belajar dulu di kampus, saya bertemu dengan salah seorang teman di asrama orang Palestina. Kebetulan sering bersama-sama teman-teman dari Jamaah Tabligh.
Suatu saat ketika kita sering main bola di depan asrama kami, itu setelah ujian, ya sekedar untuk merefresh kembali. Saya ingat betul saat itu sedang duduk dan menyaksikan teman-teman sedang main bola. Di samping pohon kurma itu ada botol yang sudah lama isinya itu ada air. Mungkin sekitar 1 pekan atau 2 pekan. Nama dia Muhammad. Kata dia, "Akhi Muhammad," ya, dia panggil saya juga Muhammad. Ini kata dia, "Coba kamu lihat botol itu. Botol ini sudah lama. Kira-kira sepekan atau 2 pekan lalu. Dan isinya sama air itu." Saya bilang, "Ya betul." "Apa maksudnya?" Kata beliau, "Air ini sampai kapanpun dalam botol ini, 1 bulan 2 bulan ke depan ketika kita keluarkan tetap dia menjadi air." Saya belum menangkap apa maksudnya. Kata dia, "Begitu juga Muhammad. Hati kita juga begitu. Saat kita isi dengan hal-hal yang kurang bagus, kita bicara, ya, ketika orang datang lalu interest dengan kita bicara, nanti yang keluar juga tetap air. Kalau isinya susu, nanti orang yang datang bicara dengan kita akan keluar juga susu. Jadi lisan kita ini, dia itu seperti gayung yang ingin menjelaskan kepada orang lain apa yang ada pada isi hati kita. Mereka akan menghukumi hati kita sesuai dengan apa yang kita bicarakan itu. Saat kita bicara yang baik, mereka, Masya Allah, hatinya ini harum, Masya Allah. Tapi jika orang datang lalu kemudian berbicara dengan kita, kata-kata kita menyakitkan, ya, jelek, buruk dan lain sebagainya, bisa jadi itu memberikan isyarat tentang apa yang ada dalam hati kita, bahwa isinya juga semuanya adalah buruk. Karenanya dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang orang-orang munafik, Allah bilang, wala ta'rifannahum fil qaul, wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Kamu pasti akan tahu bagaimana orang munafik itu, kayak apa cara bicara mereka. Kamu akan tahu cara bicara mereka. Seakan-akan isyarat bahwa lisan itu memberikan penjelasan tentang apa yang ada di hati kita. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, jadi hubungan antara hati kita, lisan kita dengan hati itu sangat kuat. Kapan lisan kita ke sana, hati kita pun akan mengikuti lisan kita. Dan banyak nanti insya Allah kita akan jelaskan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang lisan ini. Dia bisa menjadi khazanatul khair amira. Dia bisa menjadi khazanah yang akan kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Sebagaimana dia juga bisa di dalamnya terdapat keburukan. Dan banyak hal lagi yang lain yang akan kita dapatkan ketika kita berbicara tentang lisan ini. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ini secara umum saja menjelaskan tentang keterkaitan antara lisan kita dan hati kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita mencegah hati kita ini untuk tidak dimasuki oleh setan? Maka tidak ada yang lain, kata para ulama, kecuali membangun lisan kita dengan segala kebaikan, atau menahan lisan kita untuk tidak berbicara yang buruk, atau berusaha berbicara yang penting, yang di dalamnya hanya ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hal apa saja yang bisa kita gunakan, kebaikan apa saja yang kita buat, hingga kita isi pada lisan kita sehingga dia tidak punya lagi ruang atau space untuk dengannya dia mengatakan hal yang kotor. Jika kita mencegahnya dia dari mengatakan hal yang buruk atau kotor, artinya kita sedang menjaga hati kita, salah satu pintu yang berbahaya ini yang dimusuhi oleh setan, sehingga hati kita dalam keadaan selamat. InsyaAllah Allah senantiasa menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan lisan kita menjadi lisan yang terus meraup banyak pahala melalui zikir dan lain sebagainya. Wallahu alam, aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.